Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita memulai dari teori, teori-teori yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, mulai dari persiapan kita menghadapi kondisi-kondisi yang diidentifikasi, kondisi-kondisi yang biasa disebut kondisi menghadapi kematian, meskipun tidak selamanya. Tapi ini melihat keumuman kejadian yang memang banyak dialami atau dihadapi oleh kita semua. Kita mungkin memulai dari dalil-dalil dulu supaya ada sebuah ketenangan dalam diri kita ketika ilmu yang akan kita amalkan betul-betul ada landasan dalilnya. Ada sandaran-sandaran keterangan yang ini menuntun kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tentu tahu bersama bahwa pengurusan jenazah ini meskipun dari sisi teknis betul-betul merupakan sesuatu yang sangat muwassa, sangat luas Pak Bu, pengurusan jenazah ini. Pengurusan jenazah berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu kan takbirnya harus seperti apa gitu kan, bacaannya seperti apa. Sedangkan pengurusan jenazah dari sisi teknis sangat muasa, sangat leluasa sekali. Sebab di sini tidak ada patokan-patokan yang sifatnya ta'abudi. Jadi nyata-nyata urusannya teknis. Nanti akan dikondisikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Nah, namun sebelum ke itu kita akan masuk dulu di hal-hal yang biasa kita hadapi menjelang kematian. Bapak dan Ibu izinkan saya tidak duduk ya, berdiri supados abdina rada tetunduh. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin di sini kita lihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah ya. Dan ini keumuman. Saya katakan lagi ini keumumannya. Dari satu sisi kita dalam kondisi jenazah sakit ya, pasti harus membimbing untuk mentalkinkan. Dan ada kalanya ketika ini dilakukan Pak Bu, membimbing mentalkinkan, ternyata yang sudah ditalkinkan teh jag-jag deui. Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah. Kumaha eta nu ditalkina? Nu ditalkinanana. Ngambek teu? Ngambek Bu? Aya nu gitu? Ya, enggak masalah lah wayahna we eta mah ada resiko ya. Resiko. Tapi kan kita tidak tahu ada kondisi orang misalkan betul-betul dia sedang kolaps. Kan urang teh teu apalnya. Ieu teh rek maot moal. Banyak kudu ditaros Pak, bade maut moal. Kan wallahu alam tidak tahu. Daripada kita tidak tahu kapan meninggal dan tidaknya, daripada terlambat, maka lebih baik bimbinglah dengan ucapan tahlil, mentalkinkan ya. Sedang betul-betul dalam kondisi misalkan kolaps, kita dibisikkan ke telinganya kanan kiri dua-duanya terus supaya dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di sini Cung Pak yang sering mentalkinkan. Cung. Atau pernah Ibu? Pernah? Ya. Pernah. Cik. Pengalaman yang pernah dirasakan seperti apa pas mentalkinkan Bu? Yang mau meninggalnya? Kumaha Bu harita? Allahu ya. Ibu gimana Bu ketika mentalkinkan? Pengalamannya? Ngadeg-deg. Ngadeg-deg sahana. Yang ditalkinkannya gimana? Nah, kadang nggak bisa ngomong, kadang apa lagi? Nah, ternyata ya tuh kabuktosan kan ibu yang pernah mentalkinkan,
ternyata mengucapkan la ilaha illallah yang sangat pendek itu bagi orang yang sedang sakaratul maut mah susah. Tuh, nya paling banter Allah yang keluarnya itu. Matak tong sok ngalegeg. Ya, majarkeun teh keun we cenah kewe ngucapkeun la ilaha illallah pas rek maot pasti masuk surga. Ya sok we ajaran gitu. Ya. Ternyata yang sakaratul maut itu susah. Ya. Untuk mengucapkan la ilaha illallah itu susah. Panjang teuing. Allah pun itu sulit sekali. Kadang cuma gitu aja, bergerak saja. Ya, makanya kita ketika mentalkinkan harus berani juga. Harus berani juga. Cuma biasanya kan kita dari pengalaman yang sering terjadi, kita bisa melihat. Misalkan kita raba suhu badannya. Biasanya mulai dingin dari kaki. Ya. Kalau sudah mulai dingin dari kaki kemudian ke tubuh yang lainnya, terus kurang tadi disasar, Pak. Wah, biasana kondisi seperti itu orang yang sedang menghadapi kondisi sakaratul maut. Tah tidinya mah kurang terus we, ya. Tong dipaksa, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah. Allah, bedegok ya. Kadang dicarekan nuker sakarat gitu ya. Jangan. Jadi memang sakaratul maut itu berat. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan doa kan, Allahumma inni fi sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Ternyata tidak mudah menghadapi sakaratul maut. Ya. Mengucapkan Allah saja sulit. Matak ya ini asaku entengnya, wah cenah gampang da dina hadis nage, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Engke we cenah ayeuna mah maksiat we. Ke cenah temporak maot la ilaha illallah asup surga. Nya mangga cobian. Tukang maksiat rek ngucapkeun la ilaha illallah pas kondisi sakarat sok dijamin. Boromah tukang maksiat ahli ibadah wae ketika sakarat menghadapi kematian ia merasa berat. Makanya di sini butuh kita bimbingan kesabaran. Ya, ini tentang membimbing talqin, kemudian nanti ada tentang menutup mata ya, menutup matanya dan kita mendoakan kebaikan bagi yang baru meninggal tersebut. Kemudian nah ini kalau ada yang meninggal tetangga kedah hideng pangmasakeun kirim tuangeun nah da nu keluarga yang ditinggalkan boro-boro ngemutan masak Pak ya. Kemudian nanti ketika setelah meninggal ini diantara adab-adab yang harus dijaga, jangan sampai kita menghina mencacinya ya. Kita lihat keterangan dalil-dalilnya. Yang pertama ya langsung boleh. Nomor 2 ya. Oke. Nah betul, ini yang saya inginkan. Jadi kita langsung saja ya, tidak harus runut. Dalil yang menutup mata. Nah, tutuplah matanya dan berdoalah. Ini diantara riwayat yang dicatat oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Di sini ada peristiwa ketika Abu Salamah, ya, dalam kondisi Abu Salamah itu dalam kondisi sakit, ya. Rasulullah menemuinya, kemudian orang-orang dan keluarga meneriakinya atas kematiannya. Artinya ada sebuah pengumuman tentang kematian Abu Salamah. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, jangan kalian mendoakan atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Kemudian Rasulullah menganjurkan doa, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Beri ganti pada keluarganya di antara yang tersisa, ampuni kami dan seterusnya.
dilapangkan. Lanjut dalil yang seterusnya. Ini tentang harus mendoakan jenazah, ya. Oh, ini tidak ada ya. Yang dalil-dalilnya tentang yang di file satunya lagi tentang dalil. Yang di catatan Bapak dan Ibu itu juga ada ya. Yang di file Word ditampilkan file Word. Ya. Tentang menutup mata. Situ lihat Pak, Bu ya. Di hadis yang dari Syaddad bin Aus, kemudian dari Ummu Salamah dan Abdullah bin Amr, kemudian ada juga hadis tentang menutup mata yang terakhir, yaitu ketika Abu Salamah dari Ibnu Abbas. Begini, yang ditanyakan kan adakah jeda? Itu dalil-dalilnya ada Pak ya di sana tentang anjuran menutup mata. Kenapa harus menutup mata? Sebab innal aina tatba'ur ruh. Karena mata itu mengikuti ruh ketika dicabut. Makanya rata-rata yang meninggal itu pasti matanya itu ke atas ya. Adakah jeda? Tentu segala sesuatu ada jeda, tetapi jangan terlalu lama dibiarkan. Sebab kalau terlalu lama, nanti juga ada penjelasan ya dari medis. Otot-otot manusia ketika terlalu lama diam di satu kondisi, ia akan sulit untuk dilemaskan. Ya. Makanya kalau kita sudah memastikan, wah sudah meninggal, sudah tidak ada, paling kalau kita tahu ya rataan untuk memastikannya ya di kisaran 5 atau 10 menit juga biasanya kita sudah tahu, oh memang sudah betul-betul tidak ada. Apalagi matanya sudah, ketika diperiksa pupil matanya kan disemprot, pupil matanya tidak membesar, itu kan sudah hilang kan. Itu diantaranya kan ketika mengecek seseorang itu meninggal atau tidak, pupil matanya kita sorot dengan senter. Ketika disorot dengan senter, pupilnya tidak membesar, pupil teh yang hitam kecil itu ya. Karena di sana kan ada saraf untuk merespon emosi. Pupil itu kan, seseorang itu kalau sedang emosi, rewas, maka pupil mata akan membesar. Itu kan, mata kelamun disebrot, pupil mata dengan sendirinya akan otomatis merespon. Kalau masih ada, akan membesar itu mun disebrot teh. Sebab kaget kan. Pupil mata itu nanti merespon kaget. Mun kaget pasti membesar. Mata kurang lamun rewas pasti molotot. Aya tuh nu rewas peureum, alah sia. Tapi peureum moal aya. Ya. Kalau bahagia mengecil kan? Mengecil. Makanya orang kalau sedang bahagia menangis, maka pupil matanya mengecil. Ya. Ketika senyum, tertawa, mengecil pula. Lebih mengecil. Dan orang sangat super bahagia ketika tidur. Peureum eta mah ya. Nah, dalam kondisi seperti itu cek. Setelah itu baru tutup. Supaya tidak sulit nantinya ya. Sok we geranya seringkali karena terlalu lama dibiarkan da keluarga teu wantun teh ya ngahubungi teh tos rada lami gitunya. Pas datang ke sana memang sudah tidak ada, tapi belum diapa-apakan. Mau ditutup itu susah ya. Jangankan hitungan jam lah gitunya ya, hitungan baru 1 jam atau 1 jam ke atas sudah sulit itu ditutup teh. Sudah sulit ya. Makanya bagi yang mentalkinkan, ketika sudah diyakini itu tidak ada, cepat-cepat tutup, usap. Itu ada di hadis-hadis yang di pembahasan tentang menutup mata dan doa yang di halaman kedua ya, yang di halaman kedua. Nah,
kita kembali lagi. Itu untuk langsung menjawab dari respon pertanyaan. Kita kembali lagi ke yang pertama, yaitu tentang membimbing talqin. Kemudian selanjutnya menutup mata, ini sudah ya. Kemudian yang ketiga di sini membuat makanan. Ya ini tentu tadi juga sudah menjadi kearifan lokal lah. Biasanya lingkungan sudah pada tahu harideng sok ngarintun banyak, bahkan ke kuburan pun sudah disiapkan para tetangga itu. Apalagi di sini kan ada yayasan yang memperhatikan itu semua, biasanya sudah siap semuanya ya. Ketika ada keluarga yang meninggal, kami pun sudah biasa untuk menyiapkan minimal air mineral, kirim heula air mineral. Setelah kirim air mineral, kirim makanan-makanan ringan. Kalau ada kerabat yang dari jauh, ya, yang dari jauh datang melayat kan capek, ya suguhan we atuh cai-cai sareng cau wae mah meh teu cua gitu ya. Untuk keluarga siapkan makanan kirim bagi mereka ya. Dan biasanya ibu-ibu ya yang terdepan gitu ya. Ibu-ibu yang memperhatikan. Sok neng ieu geura tuang gitu nya kan dikantunkeunna ka keluargana. Perhatikan mereka, Bu. Sebab jangan sampai mereka larut dalam kesedihan sehingga lupa untuk memperhatikan fisiknya. Ini yang sering terjadi, kenapa anggota keluarga down setelah meninggal keluarganya. Suaminya meninggal, istrinya kan saking sedih, teu hayang nanaon pokokna mah. Ya. Mungkin di sini ibu juga ada yang pernah mengalami ya. Teu sugan hoyong tuang, hoyong naon, teu hoyong pan. Teu aya lapar, da sidik sedang ya berduka. Tapi ingat Pak, Bu, kita harus berani memaksa. Ya, jangan sampai mereka kelaparan atau ya kondisi fisiknya down. Sehingga ketika keluarganya meninggal diikuti dengan sakit keluarga yang lain, sakit. Kenapa? Kan tadi terlalu larut dalam kesedihan. Wayahna Pak Bu paksa sok wios gitu teu lapar ge, wios teu hoyong ge. Nah, da perut meminta haknya. Bukan urusan enak dan tidaknya, tapi perut butuh dirawat, dijaga, kondisi perlu dijaga. Olo we lah ya. Kemudian selanjutnya yang keempat ya, untuk persiapan kita nanti ada, jangan sampai kita ceritakan kejelekannya. Diurang tah sok rajin aya pan mutos maot teh. Diceritakeun si eta teh cenah baheula gitu. Jangan Pak Bu. Karena menceritakan kejelekan orang sama dengan menjatuhkan nama baik keluarganya. Yang sudah meninggal, mereka sudah bersiap dengan apa yang telah mereka lakukan. Mereka mah sedang sibuk mempertanggungjawabkan, terus lah orang ulah riweuh rame membahas kejelekannya, aib-aib secara pribadi ya tentunya. Berbeda nanti halnya dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan hukum, aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan atau kemaslahatan umat, kemaslahatan umum, maka apa yang telah dilakukan oleh yang meninggal bisa nanti dibuka kalau itu memang dibutuhkan untuk kemaslahatan umat ya. Tapi bukan yang berkaitan dengan aib pribadi ya, bukan dengan cacat-cacat pribadi, tidak. Yang berkaitan dengan hal-hal yang umat ya, keumatan. Ya, ini mungkin untuk bagian pertama persiapan. Lanjut kita masuk ke sudah meninggal lahnya cariosna terus ngantunkeun. Nah, ini prepare-nya apa, Bu? Kita siapkan langkah-langkah yang harus kita persiapkan ketika ada orang yang meninggal. Persiapan-persiapan tentu saja meliputi kain kafan, dan biasanya masjid itu punya setidaknya minimal 2-nya. Biasa nama minimal 2 kafan persediaan. Jadi kalau sudah ada yang meninggal dipakai cepat-cepat beli lagi, minimal 2 lah. Sebab tadi juga disampaikan terkadang dalam satu hari meninggal teh ada yang berdekatan gitu ya, di hari yang berdekatan, sehingga kain kafan itu masjid harus tetap siaga ya.
tetap siaga. Apalagi kemarin Pak Buya ketika di masa-masa Covid, subhanallah ya, kita mengalami stres bersama kan, mus-mus ambulan ya di lingkungan kita, anu maut gitu, kieu maut itu lu ya marah rawat kabeh gitu ya. Makanya untuk hal ini harus disiapkan semuanya. Lanjut ya. Ini persiapannya yang harus kita biasanya. Entah sebab tadi saya tekankan lagi, pengurusan jenazah muassa, sangat luas. Persiapan yang dilakukan di beberapa tempat terkadang berbeda dengan satu tempat yang lainnya. Ya. Contohnya di daerah saya di Soreang berbeda dengan di daerah yang di sini di Bandung dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang misalkan ketersediaan alat kelengkapan, ketersediaan sarana untuk mengurus jenazah dan lain sebagainya berbeda-beda. Hanya ini keumumannya kalau dulu di lembur mah papan, atau sekarang mah keranda yang sudah bisa dijadikan untuk memandikan jenazah, anu aya lowongan buat pembuangan air ya. Itu kan mungkin di sini juga kerandanya seperti itu. Ini disiapkan, kemudian kain jangan lupa ya, ketika jenazah diangkut atau diangkat untuk dimandikan jangan sampai kaditu kadieu ya. Auratnya, terlebih kalau perempuan harus betul-betul bisa terjaga. Kemudian air harus betul-betul tersedia. Apakah nanti mau menggunakan air yang dengan selang atau air dengan menggunakan teko ya, atau air dengan menggunakan gayung. Nah, itu silahkan disiapkan ya. Untuk supaya dalam nanti pelaksanaannya kita tidak sulit lagi. Biasanya yang lebih enak itu memang yang menggunakan teko ya, atau dengan menggunakan keran, meskipun kalau menggunakan keran yang mengaturnya harus siaga ya. Kapan dibuka kerannya, kapan ditutup. Kalau teko kan enak tinggal gitu saja. Dan itu untuk 2 orang kan. Yang satu pegang airnya, yang satu untuk membersihkannya. Itu harus disiapkan. Kemudian biasa kapur barus. Kapur barus itu nanti ada dua jenis kapur barus yang akan digunakan. Satu yang dicampur air, kental, ya, tidak encer, kental sekali jika adonan, ya, seperti adonan. Nah gitu, seperti adonan aci. Yang satu lagi kapur barus yang ditumbuk kering untuk disiapkan di kain kafan. Ya, apalagi kondisi yang meninggal misalkan sudah sakitnya lama, ya itu akan sangat berbeda. Yang sakitnya lama kemudian dia jenazah tersebut lama berbaring, harus super hati-hati, sebab nanti dikhawatirkan kulitnya melepuh. Ya, kalau yang sudah terlalu lama sakitnya itu rata-rata seperti itu. Nah, jangan sampai kita menambah luka dari badan jenazah tersebut. Ya, disiapkan kapur barus atau kamper itu untuk hal-hal seperti itu. Selanjutnya untuk ini cara memandikan. Mangga kalau untuk cara memandikan ini secara umumnya kita lihat dalil-dalilnya Bapak dan Ibu.